Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang ada di LMS, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Namun dalam hal ini kemungkinan dari kegiatan ini adalah bagaimana kami bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah yang sudah berjalan cukup lama mungkin Bu. Jadi ada beberapa hal Bu ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan selama ini adakah yang menurut Ibu masalah-masalah yang perlu diidentifikasi terkait masalah yang ada di sekolah? Terima kasih Pak Ferry, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah. Yang namanya masalah itu tiap hari, tiap bulan pasti ada saja. Mungkin cara mengidentifikasinya, Ibu berdasarkan laporan dari WKS, kemudian dari observasi, dari melihat adalah masalah apa pasti. Masalah itu pasti banyak, dan Ibu sebagai kepala sekolah itu harus cepat tanggap dan respect terhadap masalah tersebut. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu terkait masalah tersebut, adakah masalah yang berkaitan dengan masalah dilema etika ataupun bujukan moral? Dalam artian masalah itu memang ada dua kepentingan, seperti halnya Ibu itu merasa susah untuk memutuskan karena dua-duanya penting gitu. Seperti itu. Ada nggak masalah seperti itu? Ada. Permasalahan seperti itu ada. Jadi di sini melihatnya Ibu sebagai kepala sekolah adalah antara aturan dengan kebijakan. Itu harus dijalani. Ketika mungkin aturannya seperti ini, tapi juga ada kebijakan. Jadi pasti ada keputusan yang harus diambil melihat dari aturan dan kebijakan. Jadi ada aturan yang berbeda dan harus diambil dengan kebijakan yang berbeda pula. Ya, baik. Nah, mungkin dari beberapa kasus yang pernah Ibu selesaikan, nah, bagaimanakah Ibu dalam mengambil keputusan tersebut terkait dengan masalah nilai-nilai kebajikan? Dalam artian kebijakan yang Ibu ambil itu kan bertentangan Ibu ya dengan aturan. Nah, mungkin yang jadi pertimbangan Ibu mengambil kebijakan itu karena apa gitu? Nah, dalam mengambil kebijakan sesuai dengan aturan itu tentu saja ada langkah-langkahnya. Ya. Contohnya seperti ini, ketika mungkin ada permasalahan, misalkan guru yang tidak masuk sekolah, yang pelanggaran etika atau segala macam, pasti Ibu mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan, walaupun di sana nanti ada perubahan. Terlepas dari itu, setiap langkah-langkah yang Ibu ambil, tentu saja Ibu juga mengikuti aturan, dan pasti Ibu juga konsultasi terhadap atasan supaya ketika mengambil keputusan itu tidak merugikan guru tersebut atau siapapun yang ketika diberi sanksi atau yang Ibu putuskan seperti itu. Baik, itu terima kasih. Jadi sudah ada langkah-langkah tersendiri gitu ya untuk mengambil kebijakan atau keputusan tersebut. Nah, kemudian dari ketika Ibu mengambil keputusan gitu ya, adakah tantangan tersendiri gitu ya untuk mengambil kebijakan tersebut yang membuat Ibu betul-betul merasakan tantang gitu? Ada. Misalnya seperti apa Bu ya? Contohnya misalkan ada guru. Ya. Soalnya ketika Ibu masuk ke sekolah ini sebenarnya itu banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan guru yang tidak masuk sudah sekian lama. Ya. Ketika mungkin Ibu tidak mengambil keputusan, mungkin bisa menjadikan iri terhadap guru-guru yang lain. Salah satu keputusannya yaitu menggunakan aturan. Setelah konsultasi dengan latar belakangnya seperti apa guru tersebut, kenapa tidak masuk, itu terus dicari tahu. Setelah itu mungkin salah satunya kita mengambil surat keputusan itu ya, SP1 kita panggil dengan SP1 diwawancara. Ketika mungkin tidak sukses pada SP1, mungkin bisa mengambil SP2, SP3, dan akhirnya setelah mengambil SP sampai 3 itu sudah bukan kebijakan sekolah lagi. Nanti bisa melibatkan pihak yang lebih berwenang untuk pihak itu. Mungkin langkah-langkah yang harus dijalankan. Ya, terima kasih Ibu, jawabannya cukup memberikan inspirasi buat saya.
Nah kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Bu terkait dengan kompleknya masalah yang ada di sekolah gitu Bu ya. Nah dari sekian banyak masalah yang ada di sekolah, ya salah satunya mungkin berkaitan dengan tadi sebelum mengeluarkan kebijakan itu ada dilema tersendiri terkait aturan dan kebijakan Bu ya. Nah ada nggak Bu jadwal tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang belum kelar gitu ya? Kalau yang sudah berjalan kan mungkin sudah selesai gitu Bu ya. Nah mungkin ada masalah-masalah yang lain yang memang Ibu agendakan secara rutin gitu Bu ya, atau berjalan seperti biasa aja? Jadi sebenarnya kalau ada masalah itu yang namanya masalah itu kan tidak terjadwal ya Pak Ferry. Jadi istilahnya nama spontanitas aja. Jadi ketika ada permasalahan ya harus secepatnya itu diambil keputusan, harus cepat diselesaikan. Jadi artinya walaupun mau tiap hari ada masalah atau tiap minggu itu harus secepatnya diselesaikan. Jadi tidak terjadwal secara khusus. Yang penting masalah itu mungkin cepat terselesaikan, kemudian juga tidak merugikan siapapun terhadap kebijakan yang diambil. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian terkait dengan kebijakan yang Ibu ambil Bu ya, terutama terkait dengan kebijakan yang Ibu berusaha untuk tidak merugikan Bu ya, pihak Ibu, pihak sekolah ataupun pihak yang bermasalah, adakah hal-hal yang mempermudah atau membantu Ibu untuk mengambil kebijakan tersebut? Karena di sekolah itu adalah satu sistem, tentu saja ketika ibu mengambil keputusan itu berarti tidak sendiri, karena di sini ibu mempunyai tim, salah satunya adalah para WKS gitu ya. Ketika ada permasalahan, misalkan masalah kesiswaan, pasti ibu akan memanggil dari WKS kesiswaan. Kemudian juga kalau masalah dengan guru atau segala macam, mungkin semua unsur yang ada di sekolah ini termohon pasti dipanggil. Nah salah satunya bisa diskusi dengan WKS tersebut, mungkin jalan keluarnya seperti apa supaya nanti ketika ibu mengambil keputusan tidak salah mengambil keputusan, tapi sudah hasil musyawarah dari semua unsur yang ada di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir Ibu ya. Ya. Dari apa yang saya pertanyakan kepada Ibu, terus dari apa yang Ibu berikan penjelasan kepada saya terkait dengan kebijakan Ibu selaku pimpinan di sekolah ini, terutama terkait dengan kebijakan peraturan dan kebijakan gitu ya. Dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil terkait ketika Ibu mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan, tapi itu merupakan kebijakan yang menurut Ibu tadi tidak merugikan siapapun? Sebenarnya kalau dibilang itu banyak kebijakan yang kalau di sekolah. Ketika ibu ngambil suatu keputusan dengan kebijakan itu emang sangat dilematis ya Pak Ferry. Salah satunya misalkan ada guru, misalkan guru itu saat menurut aturan bahwa dia harus ngajar misalkan contohnya sesuai dengan jadwal karena adalah sebagai guru. Tapi di sisi lain ketika guru tersebut alasannya sangat kuat kenapa dia tidak sekolah gitu ya, setelah melalui wawancara, sedang melalui observasi, setelah diketahui latar belakangnya seperti apa gitu ya. Jadi guru tersebut mungkin tidak bisa ke sekolah atau melaksanakan tugas itu karena misalkan beliau itu memang betul-betul keadaan fisiknya atau sakitnya memang tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah. Nah itu dilematis sebenarnya buat kepala sekolah. Di sisi lain mungkin kebijakan tersebut meringankan atau membantu guru tersebut, tapi di sisinya ada yang harus dikorbankan, misalnya contohnya siswa gitu ya. Artinya ibu mengambil keputusan yang guru tersebut misalkan yang sakit itu merasa tidak dibebani, kemudian juga tidak merugikan siswa tersebut. Ada itu keputusan itu bagaimana caranya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan tidak merugikan guru tersebut dan tidak merugikan misalkan siswa. Ada cara-cara tertentu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan. Mungkin dari kegiatan wawancara ini cukup sekian dulu Ibu ya. Insya Allah dari apa yang Ibu sampaikan terkait pengalaman Ibu itu menjadi bahan buat kami untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan dari
kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi kami dalam mengikuti kegiatan latihan di calon guru penggerak ini. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya dan segalanya. Sami-sami. Semoga tidak puas ya Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Jadi kaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, dilema etika itu berkaitan dengan benar versus benar ya, dan kalau bujukan moral itu benar versus salah. Ini berdasarkan identifikasi kasus, tentunya melihat daripada apa yang terjadi seperti dalam dilema etika. Jika berhadapan benar dengan benar versus benar, maka ada prioritas tentunya. Sedangkan ketika ada bujukan moral, di sini ini ya yang mengidentifikasi kasusnya itu terjadi bila benar versus salah. Contoh misalkan ada pertanggungjawaban keuangan, misalkan di situ ya ada hal-hal yang di luar prosedur yang harus disesuai dengan prosedur. Nah itu seperti itu. Jadi identifikasi kaitan kasus dilema etika dan bujukan moral ini memang ada tentunya harus ada sesuatu hal yang kaitan dengan, kalau dilema etika harus ada prioritas ya, prioritas yang tentunya harus ada suatu prioritas. Kalau dilihat dari bujukan moral ya sudah jelas itu mah ya, kita harus menempatkan antara benar dengan salah, berarti yang diutamakan adalah yang benar. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan di sekolah, nah, tentunya saya bersama-sama dengan warga sekolah. Ya, ketika berhadapan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, maka yaitu tadi ada suatu prioritas yang harus diutamakan, gitu ya, berdasarkan nilai kebajikan yang ada. Kepentingan yang mana tentunya dilihat daripada apakah itu ya berkaitan dengan birokrasi ataupun ada kepentingan yang sifatnya langsung berhubungan dengan kepentingan murid ya di situ. Jadi prioritas yang diutamakan adalah unsur yang tentunya berkaitan dengan kepentingan murid juga. Itu mungkin dalam pengambilan keputusan diambil berdasarkan kita diskusi ya, berdiskusi dengan warga sekolah. Selanjutnya Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Lakukan langkah-langkah prosedur yang biasa saya tempuh dalam pengambilan keputusan, pertama ya tentunya jika kita mau membuat suatu keputusan itu sendiri, tentunya diadakan dengan rapat ya. Dengan rapat karena berkaitan dengan tujuan bersama, tujuan organisasi. Jadi suatu tujuan organisasi haruslah diketahui secara bersama. Jadi langkahnya itu ya, lakukan surat undangan, kemudian ambil rapat atau diskusi sampai menghasilkan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan
keputusan pada kasus benar versus benar atau dilema etika. Ini salah satu hal contohnya ketika mengambil keputusan dalam proses kepentingan murid, ya itu kepentingan murid. Nah, dalam hal misalnya nilai-nilai kebajikan di disiplin positif, kemudian penerapan keyakinan gitu ya. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Oke, bentar. Tantangan kaitan dengan hal tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini terjadi bila ada kasus benar versus benar antara sistem birokrasi itu ya dengan kepentingan sekolah gitu ya, kepentingan organisasi dan kepentingan sekolah. Salah satu contoh ketika saya mau dalam pengambilan keputusan, di satu sisi birokrasi atau sistem mengharuskan mengikuti kegiatan gitu ya. Kemudian yang berada di luar sekolah, sedangkan di sekolah itu juga perlu untuk bimbingan secara teknis. Ini salah satu tantangan juga ya buat pimpinan. Jadi pengambilan keputusan yang tentunya bersifat ada unsur prioritas juga. Baik, selanjutnya Bapak terkait dengan masalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika, adakah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat tersebut? Dan bagaimana, adakah prosedur atau bentuk penyelesaian yang sudah Bapak laksanakan? Dalam hal ini jadwal ini ya, kalau tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini tidak ada jadwal ya kalau dalam hal ini. Tapi kalau membuat suatu tindakan untuk pengambilan keputusan ini ada ya, terjadwal dalam rapat orang tua ya, rapat dinas, rapat sekolah, atau diskusi dengan guru ya di situ. Jadi bisa diselesaikan baik itu di tempat secara langsung, ada yang secara prosedurnya itu ya dijalankan itu ya. Prosedurnya dijalankan karena proses diskusi itu berlangsung. Dalam hal ini juga saya selalu melaksanakan coaching ya. Dengan coaching maka hal-hal misalkan menjadi permasalahan tersebut dijawab oleh guru-guru ataupun hal yang lainnya, sehingga memunculkan kreativitas ataupun memunculkan gagasan-gagasan yang orisinil dari orang-orang tersebut, dari atau putusan-putusan itu bersumber dari orang bersama. Oke. Ya, selanjutnya Bapak terkait dengan masalah dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan suatu keputusan terkait dengan masalah dilema tersebut? Faktor yang ini mempermudah dalam mengambil keputusan suatu kasus dilema etika ya, buat saya sendiri ini adalah satu faktor intrinsik ya, faktor kesadaran diri tentunya untuk memandang bahwa benar versus benar itu harus ada prioritas yang diutamakan, itu kan ada prioritas. Walaupun di situ benar dengan benar gitu ya, tapi kalau misalkan benar dengan salah itu sudah jelas ya, kalau dilema moral itu.
Dan ketika berhadapan dengan dilema etika, itu ada pengambilan keputusan berdasarkan unsur intrinsik, faktor intrinsik. Kemudian juga memang suka ada pengaruh dari orang secara ekstrinsik, yang mungkin kalau pengaruh ekstrinsik tersebut dipandang karena adanya rasa kasihan, ada seperti itu ya, ada rasa kasihan, faktor pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain gitu ya, atau secara ekstrinsik. Ya, pertanyaan terakhir Bapak, dari apa yang sudah diutarakan, adakah pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan masalah dilema etika atau bujukan moral tersebut? Oke, terakhir dalam hal pembelajaran yang saya petik dari pengalaman melalui pengambilan keputusan dilema etika, ini pengalaman yang berharga karena ini bagian daripada seorang pemimpin yang tentunya harus mengambil keputusan dengan bijak ya, dengan adil, bijaksana, kemudian menempatkan suatu keputusan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawaban inilah yang tentunya tidak hanya pertanggungjawaban secara publik gitu ya, tapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilahi tentunya. Nah, itu mungkin Pak Per ya, yang tentunya dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral kaitan dengan proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Pak Per.